pembelajaran kelistrikan, fokusnya lagi kelistrikan pengapian. Ya. Jadi itu pengapian itu ada komponen-komponennya seperti alternator. Alternator itu terdiri daripada bel, puli, rectifier, slip ring, brush. Kita mau ditanya satu-satu. Yang tandanya itu komponen yang utama itu baterai ya. Baterai atau aki. Ini mau Bapak terangin sedikit mengenai aki. Aki ini adalah sumber tenaga listrik yang dipakai di otomotif. Aki ini terdiri daripada 6 sel. 6 sel. Jadi ada tiap selnya itu ada 2 volt. Ini 12 volt, jadi kalau 6 sel, 1 sel itu 6. 1 sel itu 2. Jadi 6 kali 2, 12. Ini bisa kalian ukur dari terminal positif ke negatif. Ini kita alat ukurnya kita sesuaikan dulu di posisi voltase. Nah, nanti kalian baca, lihat di sini yang merah, di warna merah ini ke positif, ke negatif, positif ya betul, ini ke negatif. Itu lihat 12 volt. 12 kalau ini lagi sedang dicas ini bisa 13. Ini terbaca 12,53. Nah, kalau menentukan nih selnya masih bagus apa enggak, kita periksa satu-satu. Jadi dari terminal negatif ke lubang akinya itu naiknya 22 dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Jadi ini aki ini terdiri dari 6 sel. Nah, tadi aki atau baterai ini adalah sebagai sumber tenaga. Kalau diibaratin, aki ini adalah tabung air ya. Pernah lihat tabung air kan? Tower itu ya. Tower ini, tabung ini sudah berisi full, airnya sudah full, atau baterai ini sudah full, sudah siap di mobil, sudah siap dijalanin. Di tabung ini itu ada, atau di aki ini dia ada pengeluaran, seperti pada saat ya mobil itu hidup pakai starter ya. Starter. Jadi pada saat starter itu banyak sekali dia makan strum. Ya. Setelah dia hidup itu di sini ada sistem pengapian. Ya berarti ini keluar terus kan. Sudah itu ada lagi penerangan, apalagi kalau dipakainya pada saat malam ya. Sistem penerangan atau lampu-lampu ya. Itu lampu besar, lampu kecil, lampu kecil, klakson, sound system kayak apa namanya, tip ya, kayak radio itu keluarin atau habisin air ini, habisin strum. Itu ada AC, dia juga keluar ambil strum ini atau ambil air ini dan lain-lain. Ya kalau di mobil itu ada TV, berarti keluar strum juga kan. Jadi untuk mengisinya dari mana air ini supaya jangan habis, baterainya supaya jangan habis. Nah itu ada sistem pengisian atau kayak di sini, baterainya di sini. Nah jadi yang ngisi ini apa alatnya, inilah ya. Kalian tadi sudah bongkar, sudah dilihat, itu namanya alternator. Ini mempunyai beberapa komponen. Ya. Alternator ini menghasilkan arus, namanya arus bolak-balik atau AC. Ya. Arus AC. Arus AC ini diproduksi oleh stator dan rotor. Stator ini yang diem. Nah ini stator ini ada menghasilkan
listrik AC. Listrik AC. Jadi dia kerjanya kayak mana? Nah, jadi ini Bapak terangin dulu satu-satunya. Jadi ini ada yang di depan ini ada puli namanya. Puli ini dia digerakkan oleh dihubungkan oleh bel ya. Ini kipas, tali kipas atau fan bel. Ini dihubungkan ke mesin ya. Jadi mesin hidup dia muter puli ini. Puli ini muter, dia memutarkan rotor ya. Rotornya ini berputar. Di sini ada kipas, fan. Ada fan ini, ada kipas. Fungsinya kipas ini adalah untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam ini. Komponen-komponen dalam ini diantara ini ada rotor ini, muter ini namanya rotor. Di dalam rotor ini ada gulungan namanya fill coil. Ya. Ini fill coil. Ini ada magnet temporer. Jadi pada saat ini diputar oleh mesin, pulinya diputar oleh mesin melalui tali kipas ini, tali kipas dan ini yang udah muter kan, mesinnya muter, ini muter. Jadi yang muter itu puli, kipas, fan ya kipas ini ngedinginin komponen-komponen yang ada di dalam alternator ini. Di sini ada nimbul magnet. Di rotor ini ada magnet. Ada kutub utara, kutub selatan. Kalau dilihat di buku di literatur atau di buku-buku teknik itu ada NS namanya. N itu utara, north, S itu south atau selatan. Jadi kutub utara dan kutub selatan. Itu ini namanya slip ring nih. Ada slip ring. Ini tempat dudukan brass. Ini ada brass atau sikat ya. Ada brass, ada sikat, orang nyebutnya sama aja. Jadi brass ini ada dialirin listrik, nanti dia nempelin di slip ring sini, di sini. Ini untuk ngeceknya nih bagus apa enggak dia. Ini fill coil ini dia di sini diukur, diperiksa pada saat dibongkar ini diperiksa pakai meter, diperiksa ini harus tidak ada hubungan. Jadi antara bodi sama slip ring ini harus tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan berarti konslet ya, short, harus diganti dia. Tapi antara slip ring dan slip ring ini ada hubungannya. Ini kelahar untuk pegangan. Ini ada kelaharnya dua ini. Ini yang depan ada kelahar di sini. Kalau kalian bongkar ini ada kelaharnya. Di belakang juga ada kelaharnya. Ini namanya kelahar atau bearing. Ini supaya kalau dia muter dia istilahnya ada anteng, nggak goyang. Nah, jadi ini kalau dia muter dia akan menimbulkan magnet. Magnet ini akan dia kerjasama ini namanya rotor, ini namanya stator. Yang ini nih stator. Ini bila ini diputar ya, mesinnya mutar, ini akan menimbulkan arus atau menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan dari kumparan stator ini dia arus AC, arus bolak-balik. Ya. Kalau arus bolak-balik kalian pegang drum ya, sama aja sama arus PLN itu. Nah, jadi supaya dia itu jadi arus DC kayak mana? Dirubah sama ini yang namanya diode atau rectifier. Jadi, kalau tulisannya seperti ini, diode atau rectifier. Rectifier atau diode. Ini simpelnya seperti ini. Diode itu. Simbolistiknya. Jadi arus dari A ke B ya. Dari titik A ke titik B itu dia tidak dapat tembus ya, karena ada yang jatuh. Ini diode, rangkaian ini terdiri dari itu diode. Jadi dari titik A arus itu nggak bisa tembus. Jadi apa namanya?
Oh, balik. Balik ya. Maksudnya dari A ke B dia bisa tembus, tapi kalau dari B ke A nggak bisa karena ada ini. Jadi harusnya searah dari A ke B aja, itu maksudnya. Ya, bapak ulangin ya. Jadi ini ada yang diode alatnya. Dimana arusnya dari A ke B di satu jalur aja. Sedangkan dari B nggak bisa ke A, jadi namanya arus searah. Jadi listrik yang dihasilkan oleh stator coil itu adalah AC. Dirubah oleh rectifier, ya jadi arus DC. Ini strip ring ini tempat dudukan daripada ini beras. Udah itu arus yang disearahin oleh rectifier dari AC jadi DC ya, jelas ya. Jadi ngerubah itu adalah diode. Nah, untuk sistem rectifier itu ada juga yang pakai sistem apa namanya? Yang untuk pengaturan itu, yang ngaturnya ada ini regulator. Regulator ini adalah alat untuk mengatur arus listrik yang masuk ke aki supaya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, diatur nama ini regulator namanya. Karena pada saat malam itu arusnya dia besar kan, yang makanya dia pakai lampu besar, lampu kecil, pakai AC kan. Jadi arus yang keluar besar kan diatur nama ini. Yang masuk ke aki itu banyak juga, jadi dilosin aja pakai itu dia langsung, jadi makanya banyak, isinya banyak, jadi stabil di aki stabil. Oke. Tapi kalau dia siang tuh pakainya sedikit kan, pakainya sedikit, paling AC aja dipakai. Jadi ini diatur sama regulator untuk mengatur arus listrik yang masuk. Tapi ada juga yang pakai, yang sekarang banyak kan udah pakai IC regulator. Jadi nggak pakai ini lagi, pakai IC regulator. Jadi dia langsung dipasang di alternator ini. Jadi dari arus dari fill coil nih, dari fill coil dari AC diatur sama apa namanya IC regulator. Jadi keluar arus DC. Jadi otomatis yang masuk ke aki itu udah DC. Ya ngaturnya otomatis. Kalau ini dia agak sedikit yang model lama lah ini model lama. Yang ini ada yang baru ini namanya AC regulator. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Pertama di kunci kontrol ya. Kunci kontak itu ada berapa posisi? On, start, off, udah itu start ya. Jadi pada saat dia itu di on itu kita cek di alternator ini. Kalau kita pakai ini, pakai besi, ditempelin besi, pada saat on tuh udah ada magnet dia tempel gitu. Berarti bagus kerja alternator itu. Di pada saat on ya ditempelin ini, ngeceknya bisa ada magnet ya, itu termasuk oke deh berarti alternator. Udah itu lampunya, lampu kontrolnya itu ada lampu kontrol di dashboard. Kalau yang lama itu CHG di dashboard ya. Kalau yang sekarang ini dia gambar aki. Di motor kamu juga ada kayak gitu kan. Jadi pada saat on ya hidup gambar akinya. Gambar aki hidup di dashboard itu kan, lihat di gambar itu ada hidup CHG atau gambar aki hidup. Berarti udah sirkuit listrikannya udah standby ya. Begitu kamu start hidup kan,
Itu lampunya mati, berarti dia ada pengisian dana, langsung udah ngisi ya. Berarti sisi pengisiannya lancar. Itu adalah salah satu dari apa namanya filament lampu kontrol, namanya filament atau lampu kontrol. Ya. Udah itu di situ di jaringan itu ada dipasang yang namanya sikring, ya sikring atau fuse. Itu gunanya fuse atau sikring itu apa gunanya? Ya, fungsi sikring ada itu nggak? Itu ada sebagai pengaman jaringan, jadi supaya jangan sampai ada ada yang konslet, ada yang nggak betul dia terbakar. Jadi sikringnya dulu yang putus, baru jaringannya aman. Jadi kita bisa periksa yang lainnya apa kerusakannya gitu. Jadi sebelum yang lainnya rusak merembet yang lain-lain, ya sikringnya dulu yang putus. Jadi untuk sebagai sumber pengaman.